Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira wa ba'd. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga anak-anakku sekalian bisa bertemu lagi dengan Pak Rahmat dalam pembelajaran PAI, pendidikan agama Islam, nanti adab Islami, kemudian bahasa Arab tentunya untuk di kelas 1A. Begitu juga di kelas 1B, insya Allah akan bertemu juga dengan Pak Rahmat di mapel PAI dan juga mapel adab Islami. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Kemudian insya Allah untuk anak-anak kelas 1A hari ini akan belajar Pak Rahmat dengan Pak Rahmat akan beri di buku PAI kalian berjudul pelajaran yang ke-9, sopan dan kasar. Ya, sopan dan kasar. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang saat ini sedang belajar di rumah, mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Pak Rahmat doakan. Jangan lupa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua mudah-mudahan terhindar dari wabah virus COVID-19 dan terhindar dari seluruh mara bahaya. Anak-anakku sekalian, tema kita hari ini adalah sopan dan kasar. Pasti ketahuan ini, sopan dan kasar. Siapa sih anak Pak Rahmat yang sopan dan siapa sih anak Pak Rahmat yang suka kasar? Nanti akan ketahuan di sini, nanti kita akan pelajari. Orang yang sopan seperti apa, orang yang kasar juga seperti apa, akan kita ketahuan. Nanti kita akan mengetahui di pembelajaran PAI. Ayo teman-teman, dengarkan Pak Rahmat. Pak Rahmat akan menjelaskan kepada teman-teman semua berkaitan sopan dan kasar. Wow. Teman-teman, sopan dan kasar. Ternyata teman-teman, agama kita, dengarkan ya. Agama kita, agama Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu senantiasa sopan. Pak Rahmat ulangi. Agama kita, agama Islam mengajarkan kepada pengikutnya, mengajarkan kepada penganutnya untuk selalu senantiasa menjaga kesopanan. Sopan terhadap sesama teman, sesama manusia, dan juga sopan terhadap makhluk Allah. Kemudian Pak Rahmat akan bertanya kepada teman-teman, apa sih artinya sopan? Sopan artinya teman-teman bersikap ramah, yaitu ramah dalam berbicara dan lembut dalam perbuatan. Allah, indah sekali teman-teman. Ya, Pak Rahmat ulangi. Sopan artinya ramah dalam berbicara dan lembut dalam perbuatan. Ya Allah. Misalnya contoh, ada yang manggil kita dengan misalnya namanya kelas 1B yang Pak Rahmat ingat siapa namanya ya? Iva. Iva kan selalu WA sama Pak Rahmat ya. Makasih Iva, anak yang soleha. Buat teman-teman yang lain ya. Iva cantik, Iva manis, Iva anak yang soleha. Pasti Iva mendengar akan senang. Tapi beda kalau dia panggil dengan kasar. Siapa itu ya? Akan kita menjadi takut dan menjadi tidak senang dan tidak menyenangkan. Ya, itu hanya sekedar contoh ya Iva ya. Tetapi Iva anak Pak Rahmat yang soleh dan anak Pak Rahmat yang soleha. Kemudian teman-teman, kita bertutur kata harus menggunakan kata-kata yang lemah lembut, kata yang sopan, ya, yang baik. Tidak boleh berteriak-teriak. Misalnya ada temannya di sana dipanggil, "Wah, sini!" Teriak kencang-kencang. Tidak boleh, berarti tidak sopan. Kan sopan artinya bersikap yang ramah dan lembut dalam perbuatan. Sudah lembut belum teman-teman perbuatannya? Sudah sopan belum teman-teman dalam berbicaranya? Ayo, kita diajarkan agama kita Islam
selalu senantiasa bertutur keramah yang sopan, yang ramah dan lembut dalam perbuatan kita. Coba lihat baginda Nabi. Ya Allah, teman-teman, Nabi dulu, Nabi sholat nih, teman-teman. Nabi sholat, Allahu Akbar, beliau dilempari kotoran onta, dilempari, mohon maaf, tai onta, lempari ke tempat sholatnya Nabi. Akhirnya Fatimah yang beresin, Fatimah bilang apa? Awas kamu ya anak. Nabi tidak membalas. Nabi malah justru mendoakan kebaikan buat orang yang telah menyakiti beliau. Lihat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Taif, teman-teman. Ini ada kota Mekah, di sebelahnya tuh kota Taif. Nah, kota Taif itu, teman-teman, orang yang terkenal dengan lemah lembut. Nah, ketika Nabi ingin berdakwah ke kota Taif, harapan ketika dakwahnya di kota Taif, orang-orang penduduk Taif akan menerima dakwah Nabi. Ternyata tidak demikian, teman-teman. Orang-orang Taif dihasut oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum sampai di Taif, orang-orang Quraisy sudah sampai ke Taif dan menghasut orang-orang Taif. Nanti yang datang Muhammad mengajak kepada kalian, jangan ikuti, itu orang gila, itu orang tukang sihir. Lihat, Nabi dibilang gila, teman-teman. Akhirnya apa? Nabi dilempari. Ketika Nabi sampai di Taif, beliau dilempari sampai muka beliau berdarah. Ya, Nabi akhirnya tertidur di suatu tempat, beristirahat di suatu tempat tersebut milik seorang budak yang menjaga, kalau nggak salah namanya Adas bin Yusuf, yang mana Adas ini beriman dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Dan Adas bin Yusuf, Adas ini tempat kelahiran Nabi Yunus alaihissalam, yang Nabi Yunus dimakan ikan paus. Namanya daerah Ninewah. Ya. Ketika dikasih makan anggur, Rasul istirahat karena lelah, sakit, beliau udah dilemparin sampai berdarah. Datang dua malaikat Jabalain, teman-teman. Datang dua malaikat minta izin kepada Nabi. Ya Rasulullah, wahai Nabi, izinkan kami dua malaikat penjaga bukit Taif ini. Kami lemparkan ke penduduk Taif, maka mereka akan hilang dan lenyap. Apa kata Nabi? Jangan wahai malaikat. Seandainya engkau lemparkan kepada gunung yang kemudian engkau angkat dan engkau lemparkan kepada penduduk Taif, maka mereka akan hancur dan binasa, teman-teman. Tetapi itu bukan aku inginkan. Ketika hancur, maka manusia tidak akan lagi ibadah kepada Allah. Apa kata Rasul? Jangan wahai malaikat, biarkanlah mereka. Aku memaafkan mereka. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Fa'innahum la ya'lamun. Mereka tidak mengetahui. Aku maafkan mereka penduduk Taif. Bayangkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mulia, sangat lemah lembut dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Keren tidak teman-teman Nabi Muhammad? Keren tidak Nabi Muhammad? Keren. Belum dimarah, belum lelah, belum dilemparin. Coba kalau Nabi Muhammad bilang, ayo malaikat lempar aja, wah habis penduduk Taif, terus hilang. Kalau Pak Rahmat digituin misalnya, Pak Rahmat lagi naik motor, contoh, ditabrak sama orang, truk bapak jatuh, kakinya keselau dan dibawa ke rumah sakit. Akhirnya apa? Motor Pak Rahmat rusak. Kata Pak Rahmat, kamu yang nabrak, awas ya, kamu ganti motor Pak Rahmat. Motor Pak Rahmat rusak, ganti yang baru. Karena hati Pak Rahmat tidak sehatinya Nabi. Kalau Nabi tidak demikian. Ya Allah, kenapa? Akhirnya apa? Ya udah enggak apa, bang, kita maafin motornya. Kalau Rasul bilang maafkan untuk orang lain. Contoh yang paling serius lagi, teman-teman. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, teman-teman. Ya, ini bagaimana lembutnya Nabi, bagaimana ramahnya Nabi, bagaimana lembutnya Nabi. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, terdengar orang-orang Quraisy memberi semboyan. Barang siapa yang menemukan Nabi Muhammad ataupun sahabatnya Abu Bakar, baik dalam keadaan hidup atau mati, maka akan kami hadiahkan 100 ekor unta merah, kami hadiahkan dia wanita cantik, dan kami beri dia kedudukan di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Bayangkan, kenapa orang ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, akhirnya apa? Ketika Rasulullah SAW berjalan, bertemu dengan tukang. Biasanya ada di zaman dulu, teman-teman, ada penunjuk jalan. Kata penunjuk jalan, wahai Abu Bakar, siapakah yang di bawah itu? Kata Abu Bakar,
Dia adalah yang dibawa ke penunjuk jalanku yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillah. Penunjuk jalan yang lurus. Ketika Abu Bakar dan Rasulullah SAW sudah menjauh, tiba-tiba datang orang-orang Quraisy. Wahai anak muda, apakah kamu melihat dua orang melewat sini antara Rasulullah dan Abu Bakar? Seandainya kalau kamu tahu, kamu menemukan, maka akan diberikan hadiah 100 ekor unta merah dan diberi wanita cantik serta diberi kedudukan di tengah-tengah orang Quraisy. Anak muda, tapi dia nggak mau kasih tahu orang. Udah tahu semboyan tersebut. Akhirnya Pak, anak muda tadi, penunjuk jalan tadi yang tanya Abu Bakar tadi, turun, ambil panah-panahnya, pedangnya disiapkan ke belakang, ambil kudanya, dikejar Nabi. Bayangkan. Ketika dikejar, sampai ke sana anak-anakku sekarang teman-teman, anak muda tersebut pedangnya taruh di lehernya Rasul. Trak. Wah, mau dipotong teman-teman, mau digorok lehernya Nabi SAW. Ketika pedang Rasul membekas, kata anak muda tersebut, wahai Muhammad, katakan siapakah yang berani menolong Anda selain aku? Perhatikan teman-teman, Nabi sampai di sininya merah, di leher sininya merah, karena pedang sangat tajam. Apalagi pedang orang Arab teman-teman. Pedang orang Arab itu tidak kenal tulang. Sekali nebas tangan putus, sekali kena kepala terbelah. Lihat pedang Ali bin Abi Thalib, lihat Saifullah, si pedang Allah Khalid bin Walid. Pahlawan luar biasa, pahlawan yang terhebat anak-anakku sekalian. Pak Rahmat sangat mendolakan tentang Khalid bin Walid, mendolakan Umar bin Khattab, mendolakan para sahabat karena keberanian mereka, ketangkasan mereka, kelembutan mereka. Bayangkan, sehingga orang-orang Quraisy, orang-orang Romawi dikalahkan dan Islam berjaya. Nah, ketika anak muda taruh pedang di leher Nabi SAW, anak muda itu lupa yang menolong itu Allah. Yang menolong itu Allah. Ketika anak muda mengatakan, Muhammad, siapakah yang berani menolong Anda selain aku? Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Yang menolongku adalah Allah. Tiba-tiba pedang tersebut gemetar dan jatuh, dan Rasul ambil lagi pedang dan taruh di sini. Apakah Rasul balas sampai gorok? Tidak. Rasul balik bertanya, wahai anak muda, siapakah yang berani menolong Anda selain aku? Anak muda menjawab, apakah dia mau jawab Allah? Kan dia nggak menyembah Allah. Apakah dia mau jawab patung? Patung nggak mungkin lagi bergerak. Kan anak muda orang-orang Quraisy menyembah patung, nggak mungkin patung bergerak, nggak mungkin patung bisa berbicara, nggak mungkin patung bisa ngomong. Akhirnya anak-anakku sekalian, Rasul tidak menekan keras, hanya taruh di sini saja. Digambarkan oleh ahli sejarah sampai ini bekas Rasul sampai membekas merah karena pedang. Rasul bilang, wahai anak muda, ini pedangmu, masukkan lagi ke sarungmu dan kembalilah kamu ke orang-orang Quraisy. Anak muda tersebut, anak-anakku sekalian, Rasul tidak balas. Rasul tidak balas mengkisah, tidak balas membalas beliau taruh sini, tidak. Beliau memaafkan. Silakan balik pedangmu. Rasul kasih pedang lagi ke anak muda tersebut. Silakan kamu kembali ke kampung halamanmu dan tinggal di sana bersama dengan bangsa-bangsa orang-orang Quraisy. Lihat Rasulullah SAW dalam memaaf, bertutur kata, berbicara, dan lemah lembut dalam perbuatan. Allah Akbar. Harapan ini teman-teman bisa berperilaku sopan dan selalu berperilaku lemah lembut dan selalu senantiasa sopan dalam berbicara dan lemah lembut dalam perbuatan. Inilah diajarkan Nabi SAW. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Ati bil kalam. Bertutur kata yang baik, bertutur katalah yang sopan. Tidak boleh kasar, tidak boleh berteriak-teriak, tidak boleh membentak orang tua, tidak boleh membentak adik, tidak boleh marah. La tagdob, walakal jannah. La tagdob, walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Teman-teman pasti pengen masuk surga kan? Sama Pak Rahmat juga pengen masuk surga. Kalau pengen masuk surga, jangan marah,
dan harus senantiasa bertata krama yang baik, harus senantiasa berbicara dengan sopan dan berperilaku lemah lembut seperti Nabi kita mengajarkan. Jangan marah. La taghdab, la taghdab, la taghdab, la taghdab, walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Allahu Akbar. Allahu Akbar, bagiku surga. Tetapi sebaliknya orang yang kasar, ya Allah teman-teman, para hamba gak mau dia lihat teman-teman ada orang kasar yang marah. Ada orang yang kasar, dia tidak akan dicintai oleh manusia, dia tidak akan dicintai oleh rakyatnya, dia tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala serta penghuni langit yang lain, apalagi malaikat, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Lihat Firaun hidupnya kasar. Lihat Jalut ketika zaman Nabi Daud alaihissalam kasar, selalu senantiasa menindas orang-orang yang lain. Selalu marah, selalu senantiasa marah. Maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Padahal Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam sebuah Muslim, basyiru wa la tunaffiru, wa yassiru wa la tu'assiru. Sampaikanlah kabar gembira. Jangan engkau menakut-nakuti terhadap kaum muslim yang lain. Permudahlah dan jangan engkau mempersulit urusan orang. Permudahlah, jangan engkau mempersulit urusan orang. Pesan Nabi SAW. Sampaikanlah kabar gembira kepada kaum muslimin. Sampaikanlah kabar gembira kepada ayah dan bunda. Sampaikanlah kabar gembira kepada kakak-kakak kita. Jangan menakut-nakuti, kemudian permudahkanlah dan jangan mempersulit segala masalah. Jangan mempersulit masalah orang lain. Teman-teman, sekian saja dari Pak Rahmat. Mudah-mudahan yang video yang singkat ini bisa diambil pelajaran dan bisa menjadikan kebaikan buat Pak Rahmat, buat teman-teman semuanya. Inti dari materi kita adalah senantiasa bersikap ramah, kemudian lembut dalam perbuatan, kemudian ketiga tidak boleh marah, dan keempat sebarkanlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Sebarkanlah kebaikan sebanyak-banyaknya kepada seluruh makhluk Allah, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Apalagi kalau kita sebarkan kebaikan terhadap manusia, terhadap teman-teman kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat buat orang lain. Sekian dari Pak Rahmat. Teman-teman mudah-mudahan selalu berbahagia. Insyaallah pekan berikutnya Pak Rahmat akan berikan tugas akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.